Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami akan mengkaji surat Hud yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimun khabir. Artinya Alif Lam Ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Jadi yang dinamakan kitab di sisi manusia ya kitab-kitab yang tertulis. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab agama lain. Itu yang secara tertulis. Akan tetapi kitab yang tak tertulis adalah kitab Al-Qadim yang sudah dahulu ada. Kitab apa? Kitab Hayatullah, kitab uripe Allah. Jadi tanpa kitab Al-Qadim, tanpa Al-Quran Qadim, kita takkan pernah menyaksikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Sang Pencipta. Selama ini kita hanya mengetahui ayat-ayat yang secara syariat saja, ayat yang tertulis di kitab-kitab itu saja. Akan tetapi selama ini kita tidak menyadari bahwa diri kita sendiri inilah kitab-kitab Al-Qadim, yakni wadah-wadah dari kalamullah, wadah-wadah dari hayatullah, wadah-wadah dari uripe Allah. Jadi seluruh alam semesta ini sudah diliputi oleh uripe Allah. Itulah kitab-kitab yang nyata. Itulah ayat-ayat yang nyata bagi orang-orang yang berpikir. Mari kita lanjutkan ayatnya.
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Artinya, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Jadi, Al-Qadim, jadi badan sebagai kitab yang selama ini selalu lepas dari Sang Penciptanya. Jadi diri kita selama ini sudah lepas dari Tuhannya. Coba cek hati kita selama ini. Selama ini kan seolah-olah saja kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Di dalam hati kita selama ini seolah-olah saja kita beragama dengan membawa agamanya Tuhan, agamanya Allah Sang Pencipta. Akan tetapi praktek di dalam aplikasinya, hati kita selalu jadi Tuhannya daripada menjadi hambanya. Hati kita selama ini selalu menjadi sang khaliknya daripada menjadi makhluknya. Nah, apakah ini kita sudah dikatakan bertuhan kepada Allah Sang Pencipta diri kita? Selama ini seolah-olah kita merasa sebagai yang diciptakan. Namun akan tetapi selama ini seolah-olah kita duduk sebagai Sang Pencipta di hati kita daripada berkedudukan sebagai yang diciptakan. Maka dari itu Allah mengutus kepada para nabinya, Allah mengutus kepada para rasulnya, dan Allah mengutus kepada Muhammad Rasulullah agar supaya memberi peringatan dari Tuhanmu agar hatimu tidak ateis lagi, agar hati kita tidak kufur lagi, agar hati kita tidak menjadi sang khalik lagi, agar hati kita tidak mentuhani diri kita sendiri lagi. Maka diutuslah Muhammad Rasulullah untuk membawa akhlak-akhlak mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidak diutus aku melainkan membawa akhlak agar manusia kembali kepada Tuhannya, agar manusia berakhlak ilahiyah di dalam hatinya daripada manusia berakhlak binafsiyah di dalam hatinya. Karena iman itu tergantung akhlaknya. Di dalam hatinya berakhlak ilahiyakah atau masih berakhlak binafsiyakah?
yakni di dalam hatinya sudah dirajai oleh Allah, atau masih manusianya yang menjadi raja sementara Allah ditiadakannya, sementara Allah digoibkannya, sementara Allah ditidakhudurkannya di hatinya. Inilah didatangkan para nabi dan rasul kepada manusia-manusia yang hatinya masih tersesat di jalan Tuhannya, kepada manusia-manusia yang belum sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan mati. Maka dibawalah kabar gembira ini, maka dibawalah kabar berita ini dari para nabi dan para rasul, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada umat manusia cara jalan kembali kepada Tuhannya dengan berakhlak ilahiyah. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-Hud yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yaumin kabir. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sudah menyadari keateisan diri kita sendiri selama ini, menyadari bahwa diri kita selama ini kufur, menyadari bahwa diri kita selama ini selalu menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, menyadari bahwa diri kita selama ini menjadi sang khalik di hati kita daripada menjadi makhluk di hati kita, maka hendaklah bertaubatlah. Bila kita sudah menyadari seluruh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, ketika kita sudah menyadari seluruh kezaliman-kezaliman sejak dari akil baligh hingga setua ini kepada Allah yang selalu di dalamnya menjadi sang khalik daripada menjadi makhluk, menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, menjadi sang pencipta daripada menjadi yang dicipta di hati kita selama ini, maka bertaubatlah kepada Allah. Dengan cara apa taubatnya itu? Apakah cukup dengan kata-kata astaghfirullah?
Bila kita membaca istighfar 1000 kali pun sehari, bila di dalam hati kita masih menjadi Tuhan yang merasa bisa membaca istighfar meskipun 1000 kali, 1.000.000 kali sehari, itu intinya ya masih sama masih menjadi Tuhan daripada yang menjadi hamba yang dituhani oleh Allah. Jadi makna hakikat bertobat itu yang bagaimana? Makna bertobat itu adalah sudah berhenti jadi Tuhan. Sejak saat ini berhenti jadi Tuhan. Sejak saat ini tiadakan dirimu di hatimu. Sejak saat ini tiadakan namamu di hatimu. Sejak saat ini juga leburkanlah, fanahkanlah dirimu darimu. Jadi kalau tidak berbaiat, maka kita belajar yang seperti ini butuh puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, dengan masa yang begitu panjang, dengan biaya yang begitu besar, dengan waktu tersita. Karena apa? Karena selamanya bila belum berbaiat, tetap hawa nafsu ini menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena yang merasa berlatih, karena yang merasa paham, karena yang merasa bisa, karena yang merasa mengerti, selama-lamanya masih manusianya. Jadi puncak-puncak perjalanan kita sebagai manusia adalah di pintu taubat, atau kata lain berbaiat. Jadi jalan tolnya, jalan kilatnya adalah baiat. Itulah hakikat taubat. Taubat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tanpa berucap-ucap istighfar. Dan barang siapa orang-orang yang sudah bertaubat, dan bagi siapa orang-orang yang sudah berbaiat, maka niscaya dia akan diberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi hakikatnya neraka, pintu siksa, alam siksa itu bagi orang-orang yang belum bertaubat di hatinya, belum bertaubat jadi Tuhan, masih jadi Tuhan terus. Di hatinya belum mau bertaubat kembali menjadi hamba Allah. Itulah hakikat neraka yang ada di dalamnya selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Jadi disiksa terus di dalamnya. Ketika permasalahan satu datanglah permasalahan yang lain lagi. Setelah selesai permasalahan yang lain, datang lagi permasalahan yang baru. Inilah yang dimaksud ganti kulit. Setelah kulitnya gosong, diganti kulit yang baru, digosongkan lagi, diganti kulit yang baru, digosongkan lagi. Ini semua sanepan-sanepan saja, seolah-olah besok terjadinya, padahal sekarang sudah terjadi bagi orang-orang yang sudah kembali hatinya kepada Tuhannya.
akan memahami itu semua. Namun bagi manusia yang masih menjadi Tuhan di hatinya, namun bagi manusia yang masih wujud di hatinya daripada Tuhannya, mereka takkan percaya bahwa seluruh kejadian-kejadian alam-alam yang sudah banyak diceritakan itu, bahwa itu semua sudah terjadi di sisi Allah. Bagi mereka itu belum terjadi. Terjadinya nanti bila manusianya sudah mati. Benar sekali, karena yang tahu alam-alam itu hanyalah Allah. Manusianya takkan pernah tahu alam-alam itu. Selagi manusianya wujud di hatinya menjadi Tuhan, maka semuanya akan goib bagi manusianya. Karena apa? Karena manusianya masih menjadi Tuhan dan tidak menuhankan Allah sebagai penciptanya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan episode ini akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.